Jadi titik kuatnya ke sini. Nah, skenarionya, nah ini gambar ini tidak akan kita robah. Ini live ya, jadi tidak ada skenario yang bohong. Silakan kalian capture dan lihat apakah skemanya akan terjadi gambar seperti ini ya. Oke. Skenarionya menurut saya akan jadi seperti ini. Pernah kita bahas, pernah ya Raf, kamu ingat kan? Yang mana, Bung? Yang gambar-gambar ini tentang pola yang akan terjadi. Oh iya, pernah. Dia pada saat kesini, ini kan, apalagi ada titik dorong ini, dia nggak akan langsung drop ke bawah dong. Tidak mungkin. Apalagi ada tahanan yang di sini dan ada titik diagonal ini kan. Berarti kalau nggak langsung ke bawah, apakah bagus untuk entry? Bisa, tapi mati. Bukan. Bisa, tetapi beresiko. Karena saya nggak tahu potensialnya akan kemana. Nah, tetapi skemanya menurut saya akan gini. Ini nih. Terus pada saat kena pantulan di sini, dia nggak akan langsung bawa ke atas dulu sedikit, ya. Ngambil resistance terdekat, baru jebol ke bawah. Ada titik ini. Nah, terus lagi ke arah ini. Ya, sabar. Saya bikin gambar dulu. Ini kita nggak hapus. Jadi bisa di capture. Nah, Jil, loh, kamu bisa tahu dia ke sini terus mantul ke sini. Jangan salah, di atas ini ada mak-mak di sini loh. Ada ini loh, ada resistance ini loh, ada mereka-mereka ini loh yang menjadi titik potensi untuk dia mantul. Mantap betul. Iya, mantap betul. Wah, boleh juga singkatan-singkatan ini yang berbahaya ya. Nah, ini ada mereka-mereka ini. Oke, yang menjadi untuk dia mantul di sini. Oke. Nah, jadi daun serta-merta kalau dia mantul ke sini. Kalau dia nggak mantul ke sini, skenarionya dia langsung tembus ke bawah, dia akan langsung turun ke titik ini dong. Titik ini. Titik ini. Nah, titik ini berarti kita entry-nya di area ini, di area 52 atau 53. Ini entry. Sorry, kegeser. Mana nih? Kok petnya nggak ke pegang? Circle-nya kok naik. Loh. Yang pencet yang tengah, Bung. Nah, ini. Oke, sini. Di sini saya teks aja. Enter. Kayaknya efek karena subuh-subuh nih. Subuh dong. Oke, entry point nih. Pijat tuh jadi poin. Nah ya. Jadi area 52 ini untuk di sini. Nah, ini skema 1, dia akan langsung ke sini. Apakah dia mantul ke sini atau dia langsung break? Yang pasti dia akan sentuh ini. Nah, pada saat dia jebol ke bawah juga, dia bisa jadi nggak langsung ke bawah sini, Raf, karena ada hijau ini nih. Bisa jadi pada saat dia ke sini, dia akan ke sini dulu. Saya gambar padnya. Oke. Dari sini. Turun sini. Mantul lagi dia mantul dulu ke atas, baru dia ke sini. Oke, mulai paham. Terjadi pemantulan. Nah, titik-titik pantul ini berguna untuk apa sih? Oke, ya wait. Sorry ya. Oke, ini pasti ada komen. Mereka gambar cat aja masih bodoh, udah masuk ngajar orang. Saya tuh belajar ekonomi bukan belajar menggambar ya. Oke, gini. Nah, titik-titik mantul ini adalah titik-titik sell. Jadi hati-hati, bisa dia akan titik retrace ya, titik-titik pantulan yang bisa di. Nah, apakah ini secara akademik benar? Oke, apakah secara akademik benar? Apakah ini hanya akal garis-garis yang bilang tadi anak kecil saja bisa gitu ya? Nah, sekarang saya akan buktikan ada sebuah sulap. Oke. Apa tuh? Bahwa dia bisa benar kayak gini ya. Kita ambil emak-emaknya atau Fibonacci-nya, kita tarik. Jika dia dari atas ke bawah, jika dia turun ke bawah sini, Raf. Oke, ya, kita turun ini. Campur garis nih. Kebingungan kita. Oke.
Saya coba hapus dulu yang di belakang. Sep, Di hide bisa nggak? hide bisa nggak ya? Hide dulu. Sep. Sep. Ya, kita lihat. Titik yang saya gambar-gambar tadi, apakah kena Fibonacci? Kena semua Bapak Handoko. Lihat titik ini kena nih Fibonacci. Pasti dia mantul ke sini nih. Iya. Titik ini kena dong. Titik ini kena dong. Lihat, saya nggak gambar Fibonacci sebelum sekarang. Saya gambar dari sebelumnya. Saya bikin pattern gambarnya. Prediksi masa depannya kena. Oke. Makanya saya bilang kalau kita paham polanya, entry-nya cuma main-main ke situ. Lihat nih. Saya nggak garis ini duluan kan. Iya. Kalau mau bilang saya udah tahu, ya udah garis ini duluan. Ya nggak tahu loh. Yep. Tiba-tiba pada saat ditarik ya kena semua. Gitu. Entry point-nya kena. Nah titik-titik TP-nya kena. Nah kenapa bisa tahu akan mantul-mantul begitu? Saya 15 tahun belajar sebelumnya itu futures. Jadi kita buy sell, udah tahu titik untuk sell-nya. Oke. Jadi ngapain pada saat kita masuk spot market ya enak banget. Spot market yang serasa futures, serasa forex. Itu kira-kira seperti itu ya. Ya berarti yang saya Soalnya. simpulkan di sini pengalaman itu kayak tadi gambar nggak perlu Fibonacci dahulu ya, malahan pet duluan. Ya, Tapi Bung bisa ketika terakhir itu bisa tepat banget, berarti kan terbang. kita lihat ya, kita lihat ya, ketepatannya ini. Tepat semua loh saya gambar tuh lihat ya. Lihat ya. Ini kan kena nih. Padahal kan tadi kalau lihat nonton live kita sebelumnya ini Fibonacci belum ada, kita gambar dulu, sep semuanya kena titik-titik pantul. Iya. Karena memang seperti itu. Nah, kembali ke poin Bitcoin entry level 60.000 sekarang ya. Katanya bull run. Malah saya limit besar Bitcoin di 52.000. Oke. Gitu karena dia di zona ini sekarang. Di zona ini sekarang. Ini keadaan Bitcoin ini sekarang ini nih, skema satu ini. Gini. Dia bisa jadi karena double topnya dia akan terjun ke bawah sini, ke area ini, ke area 5758 tuh, atau dia naik tapi hanya mantul retrace di area ini dan akan agak turun lagi ke sini, atau skema lainnya dia memang langsung turun ke sini. Oke, tapi akan koreksi sedikit ke area ini. Gitu. Yang pasti entry point ini 52 kemungkinan besar akan tercapai. Atau kalau Anda mau main tipis-tipis, area-area ini bisa di entry yang ini. Gitu. Nah, apa indikator fundamental pendukung ya? Apa fundamental pendukung daripada statement barusan? Yep. Apa fundamental pendukung dari statement barusan? Ya ini. Kembali ke cycle. Cycle-nya kalau lihat sekarang di tahun 2024 masih ada di area ini, dia masih mantul-mantul. Tapi selanjutnya di tahun 2025, makanya saya bilang tahun ini tahun untuk Anda kerja keras. Mengumpulkan kapitalisasi. Iya, kerja besar. keras. Oke. Udah dijelaskan di konten sebelumnya bahwa kita ada kuadran investor, employee, self-employed. Ada juga yang komen. Pret. Bayangin itu. Konten yang saya belajar tentang cash flow kuadran apa pret. Bahkan ada orang Manado komen Lala mulu kana. Orang Manado. Kalian yang nggak tahu Lala Molo itu, kalau dia bahasa Jakartanya bacot ya. Buat orang Manado yang komen itu, saya sudah bilang kalian orang Manado siapapun Anda. Saya di kota Manado ada loh. Saya bukan manusia palsu, saya tinggal di Manado. Ya. Anda bisa ketemuan saya gitu. Anda mau jalur ketemuan apa di kantor apapun saya bisa ketemuan. Anda bisa search di Google lah nama saya gitu ya. Gitu supaya nggak tahu saya ini manusia penipu atau apa gitu. Silakan di search di Google nama lengkap saya, diketik di mana. Untuk di media cetak di Manado saya sering dimuat. Ya. Jadi bisa ketemuan. Jadi kalau bilang Lala mulu nih saya latih nih. Apa bagaimana tuh Lala mulu ya orang Manado. Saya malu loh, masa kalian orang Manado yang harusnya punya value belajar. Aneh malah jadi bodoh gitu. Kasian ya. Saya kasihan banget gitu. Kenapa? Sudahlah kalau orang lain yang di luar Manado yang katain saya pret ya itu hak-haknya dia ya. Tapi sebagai putra daerah saya merasa malu. Sebenarnya orang Manado tuh adalah unggul dengan masalah pendidikan harusnya. Ya. Gitu sih saya rasa.